Ini ada satu cerita yang berhubungan dengan salah satu tempat di ujung kulon sana. Nama sebuah gua Sanghyang Sirah. Dan cerita ini dikirim oleh Mas Mujiono dari Kebumen, Jawa Tengah, yang pernah punya pengalaman di akhir tahun 90-an waktu itu. Sewaktu masih muda gitu ya, sekarang mungkin ya udah lumayan cukup sepuh ya, plus 30 tahun gitu. Jadi waktu itu usianya Pak Mujiono tadi itu masih sekitar 30 tahunan. Udah berkeluarga, punya 2 orang anak masih kecil-kecil. Dan ada sebuah masalah yang menimpa keluarganya, yang waktu itu bikin Pak Mujiono itu jadi bingung. Ini aku harus gimana gitu kan, cari solusi segala macam, sampai akhirnya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, dengan beberapa kenalan. Udah, kamu nenangin diri dulu aja gitu. Maksudnya nenangin gimana? Udah, kamu bertapa, kamu semedi sana, katanya seperti itu. Akhirnya, lah aku mau semedi di mana? Ada satu tempat yang bagus, kata temannya Pak Mujiono, yang nggak disebutkan namanya siapa. Dia menyebutkan satu tempat, Sanghyang Sirah. Mohon maaf kalau penyebutannya salah. Ini daerah ujung kulon sana. Nah, itu adalah sebuah gua, konon sebuah gua, di mana di situ biasa dipakai untuk acara semedi ya gitu ya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau salah sekali lagi. Dan Pak Mujiono akhirnya memutuskan menuruti apa yang disarankan oleh temannya tadi. Tak anterin, kata temannya itu seperti itu. Tapi ini pesugihan bukan, katanya. Bukan, kata si temannya. Bukan, gak ada pesugihan-pesugihan kayak itu. Udah, kamu nenangin diri, siapa tahu nanti kamu mendapatkan sesuatu di sana. Kamu mendapatkan pencerahan segala macam, apapun itu kebingunganmu, siapa tahu di sana tuh ada jawabannya, kata temannya. Pak Mujiono pun mengikuti tadi ya. Akhirnya dianterin, bener-bener dianterin sama temannya waktu naik mobil. Mereka tuh berempat, ada teman-teman yang lain ikut. Pak Mujiono pun dibawa dari Kebumen ya, dibawa dari Kebumen menuju ke ujung kulon sana. Sesampainya di sana itu udah sore, mungkin kisaran antara jam 3 atau jam 4, dianterin ke lokasi tersebut. Sempat ya berhenti sejenak, ngobrol-ngobrol kayak gitu, sampai akhirnya Pak Mujiono pun dilepas. Ji, kata si temannya tadi, Ji, udah, kamu nggak butuh apa-apa di sini. Kamu udah bawa baju aja, bawa pakaian aja. Kamu niatin kamu mau semedi kan. Nanti 3 hari atau 2 hari waktu itu. Nanti 2 hari tak jemput lagi di sini, kata si temannya tadi. Pak Mujiono pun agak ragu sebenarnya waktu itu. Aku nggak bawa apa-apa gitu, cuman bawa dompet pun nggak ada isinya, sama baju ini yang dipakai, plus dia tuh karena pergi jauh jadi pakai sepatu, pakai kaos kaki gitu, pakai topi juga. Cuman baju itu doang, cuman kayak gini doang. Iya, cuman kayak gitu aja. Udah, sana kamu masuk, sana kamu semedi. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat tentunya. Amin. Baik, kita lanjut lagi kisahnya Pak Mujiono itu. Pak Mujiono pun, ini teman-temannya pergi, Pak Mujiono masih beberapa menit itu berdiri di situ. Kebetulan nggak ada yang lain lagi di situ. Di luar itu sepi banget kayak gini. Aku berani, enggak ada, sempat keraguan seperti itu. Sampai akhirnya Pak Mujiono pun memasuki gua tadi, nggak ada orang. Pertama masuk, ternyata begitu dia masuk, ada satu orang lagi di sana. Posisinya itu lagi tertidur. Loh, ternyata ada orang semedi juga, cuman posisinya dia tuh tiduran begitu. Buka baju, cuman pakai sarung doang, itu tidur di nggak tahu batu atau apa gitu. Pokoknya di sana lah. Ada alas tikarnya memang. Tidur di situ kayak nyenyak banget. Terus aku ini harus gimana? Aku nggak ada petunjuk sama sekali sama temanku. Aku harus gimana? Aku harus baca doa apa? Aku harus apa gitu? Itu nggak ngerti. Ya udahlah, aku duduk aja deh di sini, duduk gitu sambil nyawang, sambil melihat lokasi sekitar di dalam gua tersebut.
Di luar sana hari makin gelap, makin gelap, makin gelap. Pak Mujiono itu mulai muncul yang namanya rasa takut. Asem loh, ini tuh kayak gini banget. Aku sendirian ditinggal, kalau misal ada apa-apa gitu. Kalau misal ada apa-apa nanti gimana, mati aku, kata si Mas Mujiono. Cuman memang Pak Mujiono itu udah ngomong sama istrinya. Dia tuh katanya, aku mau pergi ke ujung kulon, ada urusan, kata Pak Mujiono tadi. Jadi istrinya tahu, tapi istrinya, keluarganya itu nggak tahu kalau Pak Mujiono itu lagi bertapa atau semedi di situ ya. Nah, malam itu, hari semakin malam, Pak Mujiono pun nggak bawa jam. Mungkin kisaran, ini perkiraan doang. Di luar itu udah mulai gelap ya, bener-bener gelap gulita. Di dalam juga sama. Itu, oh ya, ada lampu minyak doang satu di situ. Itu punya yang semedi di sana. Di dekat orang tersebut yang masih tertidur, nggak bangun-bangun. Pak Mujiono juga nggak mau mengganggu apapun gitu, udah biarkan aja urusan kita masing-masing. Nah, makin malam, kisaran mungkin 2 jam setelah matahari benar-benar terbenam, udah gelap, kisaran 2 jam setelah itu, mungkin sekitar jam 8 malam ya, tiba-tiba Pak Mujiono tuh lagi duduk begini. Duduk itu udah ala-ala, udah bersila begitu ya. Badan juga udah mulai pegel, udah goyang-goyang. Hati itu udah mulai menggerutu, asem kayak gini. Aku tahu kayak gini mendingan tidur di rumah gitu. Apa kayak ngelakuin apa gitu. Ngapain aku di sini jauh-jauh. Mulai muncul penyesalan. Tiba-tiba ada seseorang itu masuk. Pak Mujiono itu dengar ada bunyi kresek-kresek dan akhirnya bunyi langkah ternyata. Itu bunyi langkah seseorang memasuki gua tersebut, dan Pak Mujiono melihat begini, yaitu seorang laki-laki. Seorang laki-laki dengan baju biasa, baju normal seperti orang-orang pada waktu itu ya. Itu memasuki ke sana, langsung mendekat ke arahnya Pak Mujiono dan langsung menjabat tangannya Pak Mujiono. Pak Mujiono ya, selamat datang di sini, kata orang tersebut. Kok kenal namaku? Panjenengan sinten gitu kan? Panjenengan, Anda itu siapa? Ditanya sama Pak Mujiono. Ndak perlu tahu siapa saya, tapi mari ikuti saya, kata orang tersebut. Ini aku kayak di mana ya gitu. Teman-temanku ngasih tahu kali, udah registrasi kali, udah daftar atau gimana? Kok tahu namaku segala? Dan Pak Mujiono itu diantar sama orang tersebut dengan cara digandeng. Awalnya Pak Mujiono itu risih. Pak Mujiono, mohon maaf saya gandeng tangannya ya. Oh iya ya, silahkan, digandeng, dipegang gitu tangannya. Risih juga kata Pak Mujiono, tapi ya mau gimana lagi, aku nggak ngerti harus gimana kan. Memasuki ke sana, makin masuk, apa ya? Memasuki lubang-lubang gua kayak gitulah di dalam gua. Kawan-kawan mungkin bisa ngebayangin. Pak Mujiono juga nggak terlalu ingat, tapi dia tuh makin masuk ke sana sampai akhirnya Pak Mujiono itu, mereka berdua itu sama-sama nunduk gitu ya. Sampai akhirnya Pak Mujiono itu menemukan sebuah lubang kecil yang saat dimasuki itu orang itu harus merangkak, nggak bisa berdiri, harus merangkak pokoknya. Si orang tersebut berhenti di sana dan dia ngomong, Pak Mujiono, saya bisa mengantar cuman sampai sini saja. Silakan Bapak memasuki lubang itu, ikuti aja jalannya Pak, kata si orang tersebut. Tapi kan saya ndak pernah masuk ke sini. Ndak apa-apa, jalan ini pasti ada ujungnya, kata orang tersebut. Ada ujungnya jalan, ikuti aja jalan ini, kata si orang tersebut. Kalau ketemu sama siapa, ketemu sama apa, yang tenang, jangan panik, kasih aja apa yang diminta, katanya seperti itu. Oh iya, Pak Mujiono mau gimana lagi selain ini ya, cuman iya doang. Dengan penuh keraguan Pak Mujiono pun memasuki lubang gua tersebut, lubang kecil yang orang bisa merangkak ke sana. Sempat nengok sebentar gitu ya, tapi orang tersebut udah nggak kelihatan. Merangkak mungkin kurang lebih sekitar 10 meter dalamnya. Lutut juga sakit namanya, ya mungkin usia udah 30-an kali ya, dan lututnya ini kan ngebentur itu loh, lantai-lantai gua yang kasar seperti itu. Ini lutut udah sakit, pelan-pelan ke sana, dan sampailah Pak Mujiono itu di suatu tempat yang benar-benar dia itu nggak habis pikir. Loh, ternyata guanya cuman segini. Pak Mujiono itu keluar
dan itu udah tembus ke hutan. Kok di hutan begini, udah kayak gitu, di sampingnya itu udah ada lentera tua yang gak digambarkan secara detail oleh Pak Mujiono, hanya disebutkan lentera tua. Di situ ada lentera dan aku disuruh jalan terus, ngikutin jalan, kata Pak Mujiono. Udah aku jalan aja, tak ambil lenteranya tadi, aku jalan ke sana terus maju. Nah di hutan tersebut, disitulah hal pertama yang aku temukan itu adalah ada sepasang orang yang duduk di kanan kiri jalan. Aku itu udah dak dikduk. Ini mereka siapa ya? Kok ada di hutan seperti ini? Dan setelah makin dekat Pak Mujiono itu seolah-olah kayak udah tahu. Ini mereka kayak orang minta-minta, kayak orang pengemis gitu. Ada batok kelapa itu dipegang sama ini loh, kanan kiri, laki-laki itu sebelah kiri, yang kanan itu sebelah kanan. Begini, yang kanan kok sebelah, yang perempuan itu sebelah kanan, maksudnya itu begini megang batok dua-duanya. Dah orang minta-minta. Pak Mujiono kalau minta sesuatu dikasih aja, pesan si orang tadi ya. Dan masalahnya adalah aku tuh gak bawa apa-apa, aku tuh gak bawa duit sama sekali. Di dompetku ini ya ada uang, tapi kan pecahannya pecahan besar, 20.000, 10.000 atau 20.000. Masa iya tak kasih ke mereka gitu kan, sayang nanti buat aku pegangan kalau setelah dari sini misal mau makan atau gimana. Pak Mujiono terus jalan ke sana, mendekat ke dua orang yang ya itu orang yang meminta-minta seperti itulah. Dan ternyata yang laki-laki itu ngomong, Pak minta, katanya Pak nyuwun, misalkan seperti itu ya. Bahasanya itu memang aneh, mungkin ujung kulon itu bahasanya beda, lebih ke Banten atau apa gitu ya. Nah ini kok bahasanya itu bahasa Jawa gitu. Pak nyuwun gitu, Pak nyuwun, nyuwun apa gitu, tanyanya Pak Mujiono. Minta apa? Aku minta bajumu, kata si. Dan Pak Mujiono juga baru nyadar, oh iya pengemis laki-lakinya itu nggak pakai ini, nggak pakai baju atasan gitu ya. Lagi-lagi Pak Mujiono itu ingat kalau ada yang minta apa itu dikasih aja. Akhirnya apa? Ya, bajunya Pak Mujiono pun dilepas, dikasihkan ke orang tadi, dipakai sama si pengemis itu ya. Dipakai, matur nuwun, bilangnya seperti terima kasih. Iya, ternyata yang perempuan itu juga minta, Pak kula ya nyuwun, katanya aku juga minta Pak. Lah ibu minta apa? Aku minta sepatu, katanya begitu. Waduh, sepatu ya. Ya udah tak kasih, akhirnya dikasih sama Pak Mujiono. Dan memang benar, laki-lakinya tuh pakai sendal, ibu-ibunya itu cuma nyeker, dan kakinya itu kayak, kan kelihatan pakai lentera tua itu ya, ini kelihatan pecah-pecah kaki-kakinya. Akhirnya apa, sepatunya dikasih, kaos kakinya pun dikasih waktu itu sama Pak Mujiono. Kaos kakinya dilepas, ini dimasukin ke dalam sepatunya, dikasih, ini silakan dipakai sama si ibu-ibu tadi. Dan setelah sepatunya tadi dipakai sama si ibu, mereka berdua itu bangun, dan dua-duanya itu ngomong sama-sama, monggo silakan melanjutkan perjalanan, katanya. Pak Mujiono, oh ini kali ya, ini orang atau bukan gitu. Pertanyaannya Pak Mujiono itu disitu, tapi ya orang kelihatan jelas kok. Pak Mujiono pun melanjutkan perjalanan dengan dak dikduk itu tadi. Jalan terus selama beberapa langkah, mungkin jarak yang ditempuh waktu itu sama Pak Mujiono udah kisaran sekitar 50 meter meninggalkan dua pengemis tadi. Saat dia lagi berjalan, samar-samar matanya itu melihat ini pohon ya, ada sesuatu yang nyungul terus masuk lagi. Pak Mujiono berhenti di sana. Itu apa? Gelap kan karena di hutan ya. Hutannya tuh kering, bukan hutan yang basah, lembab kayak gitu tuh enggak, bener-bener kering. Daun-daunan yang diinjak sama Pak Mujiono pun itu daun-daun kering gitu. Nah ini ada sesuatu yang nongol masuk lagi. Pak Mujiono itu makin dekat, makin yakin. Ternyata itu pocong. Ada satu pocong yang nongol begini, masuk lagi. Cuman kepalanya doang ya. Ini aku gimana ya, aku udah sampai
ujianku udah. Pak Mujono di situ kayak udah menyimpulkan itu yang pertama, yang pengemis itu ujian. Aku udah nyeker, aku udah buka baju begini, udah mulai dingin juga kata Pak Mujono. Kok ada pocong, ini ujian kedua kata Pak Mujono. Udahlah, bodo amat kata Pak Mujono. Aku harus jalan terus ke sana sampai ujung jalan ini. Itu udah tekad di situ. Jalan terus. Pak Mujono pun lewat di sana, ngelewatin pohonan ini, dan dia tuh melihat dari sudut matanya itu pocong itu tuh berdiri di sini. Ini beneran pocong, baunya tuh kayak gini, baunya tuh apek-apek gimana gitu, kayak bau kayu lapuk, kayu yang berjamur basah seperti itu. Dilewatin sama Pak Mujono, kelihatan si pocongnya, dan bunyi khas itu muncul kata Pak Mujono. Bek, 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 bek. Ngikutin si pocong tadi, ternyata ngikutin Pak Mujono itu di belakang. Pak Mujono pun makin jalan cepat, juk 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 juk. Ini pun jalannya makin cepat, juk 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 juk, kayak ngikutin ritme langkahnya Pak Mujono. Asem ini kok ngikutin terus. Aku berhenti cet, yang gak ada suara. Aku jalan lagi, juk 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 juk, nanti dek 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 kayak gitu. Si pocong itu suaranya tuh kayak ngikutin lompat-lompat, sampai akhirnya pada satu titik Pak Mujono itu berhenti dan coba nengok. Dan itu beneran, pocongnya itu tepat berada kurang lebih sekitar 2 meter di belakangnya Pak Mujono. Pak Mujono nggak berani naikin ininya ya, lenteranya tetap ditaruh di bawah. Pak Mujono pun ngomong, "Cong," anggap aja seperti itu ya, "Cong, jangan ikuti saya," katanya. "Saya nggak mau buru-buru," nggak tahu keceplos kalimat seperti itu aja. "Kalau diikutin terus nanti aku nggak tenang, aku bakalan buru-buru, nggak enak rasanya." Pocong itu cuma diem aja. Pak Mujono pun balik lagi dengan ragu gitu ya. Dia pun melangkah pelan-pelan, dan si sosok pocong itu nggak ngikutin. Udah nggak ada suaranya. Pak Mujono pun berpikir, wah ini aku berarti udah lolos ujian kedua. Dia jalan lagi ke sana dan sampai di sebuah titik di mana apa yang ada di depannya itu warnanya lebih hitam, lebih gelap dari apa yang udah dilewatin. Yang dilewatin itu kena lampu minyak, lampu lentera tua tadi. Ya kelihatan warna daun hijau, ada yang kecoklatan. Di bagian tanah pun itu warnanya coklat, daun-daun kering itu kelihatan jelas. Sementara di depan sana, 5 meter di depannya Pak Mujono itu, kok warnanya gelap semua. Pohonnya memang ada, kelihatan pohon, tapi kok warnanya hitam. Di bagian bawah tanahnya itu juga terputus, ini coklat. Ada garis kesananya tuh hitam semua. Ini apa ya? Pak, udahlah aku jalan aja. Pak Mujono pun merem sejenak. Aku jalan ke sana. Plak 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 plak. Begitu melek, hitam semua gitu. Pak Mujono masih jalan beberapa langkah. Disitulah Pak Mujono baru nyadar, kok kakinya tuh kerembiang gitu. Kerembik itu apa? Ini silah aja ya gitu. Ini kok kakiku geli-geli begini, ini tuh apa yang aku injek? Pak Mujono pun melek. Makin di begini ini, itu dia baru nyadar ternyata apa yang diinjek itu adalah semut hitam. Semuanya itu semut. Jadi pohon, daun, bahkan tanahnya itu ketutup sama semut warnanya hitam. Itu merembet semua ke badan-badannya Pak Mujono. Dia itu udah panik. Nyampe istighfar di situ. Astagfirullahaladzim, aku kok begini, aku kok goblok seperti ini, aku kok masuk ke tempat kayak gini. Ini semut semua, ini kalau misal dia ngegigit gitu ya, semuanya bebarengan. Gigit Mujono gitu. Aku bakalan mati nih kayak. Ini benar-benar nutup rapet ya, hitam semua di sini, ke atas itu sampai ke seluruh mukanya. Tetap dipegang begini, tapi semut ini nggak ada yang gigit. Dan Pak Mujono itu termasuk yang tenang. Dia itu diperembetin dirambatin sama ribuan semut itu tadi. Dia tuh nggak yang berontak begini-begini. Dia tuh tetap tenang begini. Ya karena pesan dari itu ya, dari sebelumnya apapun yang terjadi harus tetap tenang. Kalau ada yang minta sesuatu dikasih aja, katanya seperti itu. Diikutin sama Pak Mujono. Dia pun diam sejenak, lalu dia itu berjalan badan itu rasanya tuh lebih berat ya, karena ada beban semut tadi. Meskipun semut kalau jumlahnya ribuan ya itu kan jadi bobot juga, bisa berapa kilo, mungkin seperti itu.
Aku ngerasa badanku makin berat dan ya geli-geli gimana gitu. Aku kan udah nggak pakai baju waktu itu. Untung apa nggak ada satu semut pun. Ini masih sempat kepikiran sama Pak Mujono ya. Dia tuh bersyukur. Meskipun semut itu naik, Pak Mujono kan pakai celana panjang. Meskipun semut itu naik, tapi nggak ada yang rasanya. Semut tadi masuk ke dalam celana juga, tapi nggak ada yang sampai ke atas lutut. Batas paling tinggi itu lutut, selebihnya itu di luar semuanya, di celana ini yang masuk dalam ya. Nah, di bagian badan pun, di sini, di bagian ketek gitu ya, bagian ketiaknya itu nggak ada satu semut yang nyesel ke sana. Coba bayangin kalau misal ada yang nyesel, kejepit begini kan pasti repot. Itu Pak Mujono tuh bersyukur di sana, untung ini semut pinter banget, gak ada yang masuk ke sini. Kalau masuk ke situ tuh repot. Dibawa terus ke sana sambil megang lentera, jalan pelan-pelan. Dihitung sama Pak Mujono 23 langkah. Setelah itu semut itu tuh kayak rontok semuanya, turun secara bersamaan. Pak Mujono pun akhirnya bisa buka mata lagi begini, yaitu semut dia turun dari badannya begitu ya, nyebar ke sana dan tiba-tiba tuh hilang, balik lagi jadi hutan. Dan di situ kembali terlihat jalan yang mungkin lebarnya itu cuma 1 meter, jalan dengan yang dipenuhi dengan tadi daun-daunan kering. Pak Mujono melanjutkan perjalanan ke sana. Kali ini dia itu nggak ketemu apa-apa lagi, tapi suara-suara doang. Mujiono pulang, Mujiono istrimu lagi sakit, Mujiono anakmu ketabrak. Banyak suara seperti itu bikin kaget gitu kan, dia sempet panik juga. Tapi balik lagi, ini ujian kata Pak Mujiono. Mungkin salah satu ujiannya seperti ini. Mujiono pulang, istrimu lagi sama laki-laki lain. Kayak gitu, pokoknya omong-omongannya tuh nggak ada yang enak. Dan itu jumlahnya itu puluhan, kanan kiri ada perempuan muda, ada suara nenek-nenek, ada laki-laki, ada suara kakek-kakek, ada anak kecilnya juga. Itu ngomong kayak gitu tuh bergantian, cuman suara bencong aja yang nggak ada kata Pak Mujono. Itu jalan terus, akhirnya dilanjut, udah ini ujian, dibawa terus lentaranya ke sana. Aku jangan sampai ini nih, jangan sampai lepas. Suara itu pun bertahap atau perlahan, suara tadi pun menghilang. Udah mulai senyap lagi nih. Habis ini apa lagi ya kira-kira ya. Dan gak disangka, gak dinyana, Pak Mujono kan pegang lentera itu di tangan kanan. Jalan itu sambil setengah merunduk, sesekali ke depan, lagi-lagi begini merunduk lagi. Badan itu juga udah ngerasa capek, kayak energinya itu udah mulai terkuras. Aku kuat nggak ya, ini berapa lama lagi? Tiba-tiba dari sebelah kanan itu ada yang berusaha merebut lenteranya Pak Mujono. Ditarik begini, pas ditengok ke samping itu ada sosok mirip kayak orang utan, sosok kerak ukurannya besar gitu. Itu mirip kayak orang utan. Pak Mujono itu nyebutnya itu monyet, tapi ukurannya besar. Kemungkinan itu kerak. Kalau kerak itu kan yang besar, nggak ada ekor ya. Kalau yang kecil ada ekornya itu namanya monyet. Ini gede nggak ada ekornya, ya mirip orang utan atau simpanse atau gorila. Itu bangsa-bangsa kera lah. Itu yang dilihat sama Pak Mujono. Itu berusaha narik begini, Pak Mujono itu bertahan gitu. Jangan ini buat nerangin aku jalan pulang, kata Pak Mujono. Tolong jangan diambil. Dan si kera itu tiba-tiba diam begini, terus dilepasin lagi sama dia. Jangan diambil, aku mau pulang, kata Pak Mujono. Kalau ndak ada ini aku ndak bisa pulang. Dia pun melanjutkan ke sana, sesekali nengok begitu. Si keranya tuh cuman duduk begini ngeliatin Pak Mujono. Beneran, ini tuh kayaknya bukan di Pak Mujono mulai nyadar, ini tuh bukan di alamku, ini tuh bukan di alam manusia. Mana ada semut sebanyak itu? Ada yang manggil-manggil, kok kayak gitu ya, kok gede banget gitu monyetnya. Nah disebutnya Pak Mujono itu monyet, kok ada monyet gede kayak gitu. Udahlah, semoga nggak lama lagi, semoga nggak jauh lagi. Sampai akhirnya Pak Mujono itu berjalan makin jauh tanpa godaan kali ini. Dan tiba-tiba lagi ngelamun, dia tuh ngelamun, pandangannya itu ke jalan terus begini ya.
Dia itu terhenti gara-gara itu di depan siapa. Yang terakhir itu Pak Mujiono itu ketemu dengan seorang perempuan dengan dandanan yang super cantik, layaknya seorang ratu, dengan warna daun gitu ya. Kawan-kawan bisa menebak warnanya itu warna daun, warna klorofil ya, ratu klorofil gitu, dengan baju warnanya tuh seperti itu, warna hijau gitu ya. Kawan-kawan mungkin itu udah bisa menebak identik dengan siapa gitu ya. Itu berdiri di tengah jalan, di belakangnya sana itu ada nggak tahu ratusan, nggak tahu ribuan perempuan semuanya dengan selendang warnanya beda-beda. Pertama yang paling dekat itu warnanya kuning, kemudian setelah itu warnanya ungu, makin ke belakang sana itu warnanya biru, ada yang sebagian warnanya merah, macam-macam. Tapi ya itu tadi suasananya tuh gelap. Perempuan tadi berdiri di tengah jalan dan cuma ngomong, "Mujiono, sebentar lagi kamu akan sampai. Perjalanan saat kamu berangkat mungkin tidak akan terlalu jauh saat nanti kamu pulang ke rumah," kata perempuan tadi. Pak Mujiono nggak ngerti apa maksudnya, malah justru takut. Pasti omongan-omongan kayak gini nih ada ininya nih, pasti pakai kode nih, pasti tersirat gitu. Apa nih maksudnya, kata Pak Mujiono. Tapi Pak Mujiono itu nggak berani menatap lama-lama, takut terkesima, takut terbuai dengan itu tadi. Ya karena itu sangat menarik, kata Pak Mujiono. Itu sangat menarik. Pak Mujiono cuma bilang, enje, saya cuma ingin pulang, saya pengen ketemu keluarga, istri dengan anak-anak saya, kata si Pak Mujiono. Si perempuan itu pun, iya memang sebentar lagi kamu akan menemukan jalan pulang. Tidak lama lagi, silahkan dilanjutkan perjalanannya. Dan perempuan itu beserta rombongannya, Pak Mujiono itu nggak ngeliat ke depan ya, nggak berani. Itu mereka tuh kayak mundur begitu aja. Dan pas Pak Mujiono begini, yakin gitu, ini masih ada atau enggak ya. Mereka semua itu udah hilang, udah bersih, nggak ada siapa-siapa. Lah, kemana gitu ya? Apa itu yang tadi barusan ketemu sama aku itu kali ya? Sosok Nyi Roro Kidul atau siapapun itu. Pak Mujiono itu berpikiran kayak tadi. Tetap dia pun melanjutkan perjalanannya. Dia bilang katanya aku nggak lama lagi bakal sampai di suatu tempat. Di situ Pak Mujiono ngedenger ada bunyi suara laut, gebyur ombak loh, ombak laut pantai selatan itu kan kenceng gitu. Kok aku seperti udah berada di laut gitu ya. Ini di mana lautnya, nggak kelihatan waktu itu karena gelap. Dia pun melangkah maju ke sana dan setelah beberapa langkah Pak Mujiono itu berada di ujung hutan. Setelah itu ada tanah yang cukup lapang dan di tengah lapang tadi ada sebuah gundukan begini yang di tengahnya itu ada lubangnya. Itu apa ya, Pak Mujiono pun nggak ngerti awalnya. Setelah dia makin dekat ke gundukan tadi, baru dia ngeh, ini batu, ini lebih mirip ke gua, cuman posisinya itu di tengah-tengah, kayak gundukan setinggi 1 meter, segitiga begitu, tapi nggak segitiga begini lurus enggak, tapi ngebentuk seolah-olah kayak segitiga begitu. Tengahnya itu bolong. Posisinya di tengah lapangan tadi yang kondisinya itu masih gelap waktu itu. Loh, ini ada bolongan. Ini aku harus lanjut ke sana atau aku harus masuk ke lubang ini ya? Tiba-tiba di samping kanan Mas atau Pak Mujiono tadi keluar suara seorang perempuan. Masuklah ke sana Mujiono. Pas nengok, ternyata itu adalah perempuan itu tadi, ratu tadi. Pak Mujiono ya cuma nurut aja, nyai, cuman bilang begitu doang. Pak Mujiono pun masuk ke sana. Begitu masuk, itu aneh, entah kenapa dia berada di sebuah gua yang nggak terlalu besar lah, mungkin kayak sebesar rumah doang,
dengan ya batu-batu khas gua seperti itu, basah juga di sana. Suara deburan ombak itu makin kenceng, dan Pak Mujiono waktu itu entah kenapa dia itu ngerasa ngantuk berat, ngantuk banget. Aku kok ngantuk banget ya, kenapa ya? Udahlah aku tidur. Ketiduran Pak Mujiono di dalam gua tersebut. Entah berapa lama Pak Mujiono itu tertidur, dia pun akhirnya terbangun. Dan saat terbangun itu di luar udah terang kelihatan, itu mulut guanya. Suara ombak tadi pun kencang. Pak Mujiono pun ke sana, keluar, dan begitu keluar ya bingung. Udah siang katanya, dan ini di mana ya? Perasaan bukan gua yang kemarin aku masuk. Ini aku lagi berada di mana? Celingak, celinguk, celingak, celinguk. Dia tangannya masih begini, tapi pas dilihat, loh lenteranya mana? Lenteranya itu udah nggak ada, hilang. Dia pun bingung gitu ya, keluar ke sana kemari berjalan sampai akhirnya ketemu sama seseorang. Pak, nuwun sewu katanya. Ji Pak, ini di mana ya Pak ya? Ini di mana? Ini lagi di Gunung Kidul Pak, katanya begitu. Nah, Gunung Kidul, gimana ceritanya? Nengok ke sana, itu gua apa ya? Ini kalau nggak salah ya, nama guanya itu adalah Gua Langse, Langse atau Gua Langse. Karena tulisan nggak ngerti bacanya, itu kalau nggak Langse ya Langse, itu satu gua di daerah Gunung Kidul sana. Katanya seperti itu kata Pak Mujiono. Lah, kok aku bisa sampai di Gunung Kidul? Nah si bapak tadi kan Pak kok bingung katanya begitu. Enggak, iya saya itu bingung. Bingung kenapa Pak? Silakan sini dulu istirahat. Karena si Pak Mujiono itu kan dia udah nggak pakai baju ya, kakinya juga nyeker. Mungkin warga itu melihat ini orang kenapa Pak, sini dulu istirahat. Akhirnya Pak Mujiono pun istirahat. Pak Mujiono pun sempat cerita, jadi gini Pak, kemarin itu saya tuh berangkat dari Kebumen ke ujung kulon sana Pak, ada gua namanya Sanghyang apa tadi ya, lupa itu, Sanghyang Sirah. Saya itu masuk ke sana Pak, diceritain semuanya kamu si bapak itu. Kok iso ya Pak ya, kok iso kayak gitu ya, harus ngono-ngono wis lah lumrah mungkin kata si bapak tadi. Ya wis, udah bapak istirahat aja dulu di sini. Dipinjemin baju sama si bapak tersebut ya. Bapak mau pulang kemana ya? Aku mau pulang ke Bumen Pak. Dipinjemin duit, ini Pak dibawa aja, ini nanti buat ongkos pulang. Ya Pak, saya itu matur nuwun banget, terima kasih banget Pak. Siapa sih Pak Mujiono pun buka dompetnya gitu, itu memang ada beberapa puluh ribu gitu, cuman ya buat ongkos itu Pak, saya itu cuman ada uang segini. Udah ditunjukin ya, akhirnya itu tadi ditambahin sama si bapak-bapak tadi. Oh lumayan, ini bisa buat ongkos pulang lah waktu itu. Minta tolong sama anaknya dianterin ke terminal waktu itu, ya intinya nyari bus segala macam jurusan ke arah barat sana. Naiklah si Pak Mujiono salah satu kendaraan di situ, dan singkat cerita sampai di Kebumen. Saat sampai di Kebumen, dia pun bingung, ini teman-temanku yang kemarin nganter ke sana kemana gitu ya. Telepon kan nggak ada, aku nggak bisa nelfon segala macam. Di rumahnya Pak Mujiono juga nggak punya telepon, boro-boro buat hidup aja susah katanya waktu itu. Akhirnya apa? Sekitar 1 minggu kemudian temannya itu datang ke sana. Kaget melihat Mujiono, wah kamu pulang kok nggak ngomong-ngomong katanya. Aduh ngapurane kata si Pak Mujiono, aku nggak sengaja, aku tuh nggak ngerti, aku tuh bingung. Diceritakan semuanya sama Pak Mujiono, pengalaman-pengalamannya begini memasuki, dan aku nggak ngerti kenapa aku tuh bisa keluar di Gunung Kidul katanya. Dan kata temannya, aku itu nungguin di sana, aku nyariin kamu gitu, tak tungguin ini orangku nggak keluar kemana dia. Aku mau masuk ya aku nggak wani, ya aku nggak berani. Kenapa? Karena aku nggak ada urusan dengan itu kata teman. Itu udah hampir 1 minggu, sampai akhirnya sekitar 4 hari temannya tadi pulang ke Kebumen lagi. Nah baru di hari ke-7-nya itu nyamperin rumahnya Pak Mujiono. Ternyata Pak Mujiono itu udah duduk-duduk santai di sana. Dan apa yang terjadi sama Pak Mujiono setelah itu? Nggak terjadi apa-apa. Pak Mujiono kan berharap gitu ya, temannya juga, wah kamu tetapannya berhasil begini-begini, kamu pasti bakalan mulia, kamu bakalan makmur, bakalan sukses katanya. Tapi nggak ada yang terjadi kata Pak Mujiono. Semuanya biasa aja, normal aja. Tapi setidaknya ada beberapa pelajaran gitu di situ
itu tadi butuh sekian tahun untuk dicerna sama Pak Mujiono. Pelajaran untuk memberi, pelajaran untuk kita tetap tenang dalam kondisi apapun saat kita dirambati semut gitu. Terus ada pelajaran untuk kita nggak mudah diprovokasi sama orang saat dipanggil-panggil segala macam. Dan itu tadi kayak intinya bersabar gitu, menahan ketenangan, udah bersabar aja, jangan yang gimana itu saat diikuti sama pocong. Jadi butuh waktu untuk mencerna itu tadi, yang lebih ke ini loh, diaplikasikan ke kehidupannya Pak Mujiono, dimana hasilnya ujungnya itu justru Pak Mujiono itu sekarang hidup lebih bersyukur, dia itu lebih tenang, gak terlalu pusing, gak terlalu sepaneng kayak dulu lagi. Jadi ternyata rahasianya itu dengan penghasilan yang sama dari Pak Mujiono itu tadi, ditutup dengan rasa bersyukur, mulai dipilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, kayak gitu. Lebih fokus ke kebutuhan, ternyata semuanya itu tercukupi. Itulah pengalamannya Pak Mujiono. Ya, semoga kita semua bisa mengambil sesuatu yang positif dari pengalaman tersebut. Yang negatif kita buang jauh-jauh gitu ya. Ambil aja yang positif gitu. Dan ya, selamat buat Pak Mujiono akhirnya bisa menemukan hal tersebut gitu ya. Yang mungkin orang sekarang itu akan sangat jarang bisa menemukan sampai titik itu. Dan ya tentu saja pengalaman pelajaran yang sangat berguna. Baik, itu aja. Terima kasih Pak Mujiono udah berbagi kisahnya ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak salah-salah penyebutan, banyak salah paham segala macam. Soalnya narator sendiri juga nggak terlalu mengenal tempat-tempat tersebut, belum pernah ke sana, lebih tepatnya seperti itu. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.